Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, mata kuliah riset operasi, perkenalkan nama saya Karisma Nur Nabila dengan NPM 19.1.03.02.0102 kelas 2D Fakultas Teknik Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ini merupakan contoh soal program linier yang akan diselesaikan menggunakan metode grafik dan metode singkat. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 8x1 plus 5x2. Fungsi kendala, yang pertama ada x1 plus x2 kurang dari sama dengan 16. Yang kedua ada x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 24. X1, X2 lebih dari 0. Cara penyelesaiannya dengan yang pertama, kita mencari titik X1 dan titik X2 dari fungsi kendala ini. Caranya, untuk fungsi kendala 1, X1 plus X2 sama dengan 16. Apabila X1-nya kita buat 0, berarti X2-nya adalah 16. Sama, apabila X2-nya kita buat 0, berarti X1-nya adalah 16. Kita sudah menemukan titik 0,16 dan 16,0. Untuk fungsi kendala 2, X1 plus 2X2 sama dengan 24. X1 kita buat 0, berarti untuk X2-nya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Dan untuk X2-nya 0, berarti X1-nya adalah 24. Kita menemukan titik 0,12 dan 12,0. Lanjut dengan menggambar grafik. Kita gambar grafiknya dan kita ambil garis 12 dengan 24, 16 dengan 16. Setelah itu, setelah kita ambil garis, kita mencari titik potong. Titik potong dengan cara fungsi kendala tadi kita kurangi. X1 plus 2X2 sama dengan 24, kita kurangi X1 plus X2 sama dengan 16. Setelah kita kurangi, ditemukan hasil X2 sama dengan 8. Jadi titik X2 telah kita temukan hasilnya 8. Sekarang kita mencari titik X1. X1 kita menggunakan fungsi kendala 2, yakni X1 plus 2X2 sama dengan 24. X1 plus 2, X2-nya tadi 8, jadi 2 dikali 8 sama dengan 24. X1 plus 16 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 plus 16 kita pindah di sisi kanan jadi min 16, X1 sama dengan 8. Jadi X1 dan X2 kita temukan titik potongnya, hasilnya 8,8. Setelah itu kita mencari nilai optimum. Nilai optimumnya dari ini 0, A, B, C. Caranya, fungsi tujuannya tadi 8x1 plus 5x2. Untuk yang 0, 0,0, titik 0,0 kita masukkan ke fungsi tujuan 8 kali 0 plus 5 kali 0 sama dengan 0. Yang A, titiknya kita masukkan fungsi tujuan 8 kali 0 plus 5 kali 12 sama dengan 60. Yang kedua, kita masukkan titiknya ke fungsi tujuan 8 kali 8 plus 5 kali 8 sama dengan 64 plus 40 sama dengan 104. Yang ke C, titiknya kita masukkan fungsi tujuan 8 kali 16 plus 5 kali 0 sama dengan 128. Karena di sini kita mencari nilai maksimum, di antara jumlah ini yang paling besar yakni 128. Ini jawabannya adalah 128 nilai maksimumnya. Setelah itu kita mengerjakan dengan metode simplex. Untuk soalnya sama, sebelumnya kita membentuk apa nih? Ini kita merubah tanda ini kurang dari lebih dari menjadi sama dengan. Ini caranya kita pindah ruas. Fungsi tujuan maksimal Z dikurangi 8x dikurangi 5x2 dikurangi 0s1 dikurangi 0s2. Nah itu sama dengan 0.
Lanjut dengan fungsi kendala X1 plus X2 plus S1, ini bisa kita tulis plus S0 atau kita kosongin sama dengan 16. Yang kedua X1 plus 2X2 bisa kita tulis S0 atau kita kosongi plus S2 sama dengan 24. Setelah itu kita menulis tabel simpleknya. Ini variabel dasar S1, S2. Di sini saya mudahkan dengan menulis B0, baris 0, baris 1, dan baris 2. Setelah kita masukkan ini tadi, Z-nya 1, min 8, min 5, 0, 0, 0. Ini juga Z-nya tidak ada, berarti kita tulis 0, 1, 1, 1. Ini tidak ada, kita tulis 0, 16. Begitu pula seterusnya. Setelah itu kita mencari kolom kunci atau menentukan kolom kunci pada tabel simplek. Caranya, kolom kunci itu didapat dari unsur baris B0 yang nilainya paling negatif, yakni min 8. Jadi ini ke bawah merupakan kolom kunci. Setelah kita mencari kolom kunci, kita menentukan baris kunci. Baris kunci didapat dari nilai indeks terkecil. Cara mencari indeks bagaimana? Caranya kita menggunakan RHS. RHS dibagi dengan kolom kunci. RHS itu right hand side, ruas sisi kanan. Ya, atau bisa kita tulis NK. Jadi 16 dibagi 1 sama dengan 16. 24 dibagi 1 sama dengan 24. Nah, yang paling kecil di sini adalah 16. Jadi, ini merupakan baris kunci. Baris kunci. Setelah kita menentukan baris kunci, kita menentukan angka kunci. Angka kunci yakni adalah angka yang berada di antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, yang di antara ini yakni ada angka 1. Jadi 1 ini merupakan angka kunci. Setelah kita menentukan semua kolom kunci, baris kunci, angka kunci, dan indeks, kita merubah nilai baris kunci lama ke baris baru. Caranya, nilai baris lama yakni yang tadi, yang ini 1111016 kita bagi dengan angka kunci. Angka kuncinya ini 1. Jadi jawabannya 1111016 karena kita bagi 1, jadi hasilnya 1. Setelah itu kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci, yakni pada baris B0 dan pada baris B2, pada Z dan S2-nya. Caranya, dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien baris kolom kunci tadi. Kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Koefisien baris kunci itu yang berada pada kolom kunci tadi. Jadi, untuk B0, min 8, min 5, 0, 0, 0, dikurangi min 8 dikali dengan 1, 1, 1, 0, 16. Contohnya, jadi min 8 dikurangi min 8 dikali 1. Min 15 dikurangi min 8 dikali 1. Begitu juga seterusnya. Dan kita menemukan nilai baru Z 0, 3, 8, 0, 1, dan 128. Untuk B2 juga sama caranya seperti yang di atas tadi. Kita menemukan nilai baru yakni 0, 1, min 1, 1, 8. Setelah itu, kita masukkan ke dalam satu tabel simplek. Ya, ini kita menemukan Z-nya 0380128 dan S1111016, S201-118. Karena pada Z ini tidak ada nilai yang negatif, jadi selesai pada di sini. Hasilnya nilai maksimumnya adalah 128, sama seperti cara metode grafik tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.